soleh-soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Ya, semoga semuanya masih sehat-sehat ya di rumah dan semuanya sudah sarapan ya supaya lebih bersemangat lagi untuk belajar. Ya. Baik anak soleh, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa. Ya, ayo kita membaca doa sebelum belajar. Ya, ayo anak soleh dan soleha sama-sama ya. Ya, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam belajar ya dan meluaskan pemahaman anak soleh dan soleha. Ya, baik anak soleh, sekarang kita mulai belajar ya supaya lebih bersemangat lagi. Ayo kita tepuk jari. Kita mulai ya anak soleh. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita semangat belajar, semangat. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 1 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga. Pembelajaran 3 dan 4. Ya, baik anak soleh, kita mulai ya. Nah, yang pertama anak soleh dan soleha, silakan buka bukunya halaman 21. Buku tema 2 ya anak soleh. Ya, yang ini bukunya. Buku seperti ini, tema 2 kegemaranku ya. Baik anak soleh, silakan kita buka bukunya halaman 21 ya. Halaman 21 ya. Di situ anak soleh dan soleha ada yang anak-anak yang di lapangan sedang bermain kasti ya. Sedang bermain kasti. Bermain kasti anak soleh dan soleha adalah salah satu olahraga yang menyehatkan tubuh kita. Ya. Siapa yang sudah pernah lihat yang bermain kasti? Ya, jadi anak soleh dan soleha, dalam permainan kasti itu satu regunya terdiri atas 15 orang. Ya, 12 orang itu adalah pemain inti. Ya, 3 orangnya itu adalah pemain cadangan. Ya, pemain cadangan itu anak soleh adalah pemain pengganti jika pemain intinya sudah capek mungkin atau cedera ya. Nah, gitu ya anak soleh. Bermain kasti olahraga yang menyehatkan juga itu banyak olahraga yang lainnya ya. Coba kita lihat lagi bukunya halaman 22 ya, halaman 22 ya. Di situ ada banyak jenis-jenis olahraga. Yang pertama anak soleh, coba diperhatikan bukunya. Yang pertama ada olahraga bersepeda. Pasti sudah pernah ada ya yang bermain sepeda ya. Kemudian sepak bola ya ikhwannya ya, pasti ada yang suka bermain bola ya. Kemudian berlari. Nah, berlari ini pasti sering ya berlari. Nah, kemudian renang. Nah, bulu tangkis yang terakhir. Ya, itu ya anak soleh jenis-jenis olahraga lainnya yang menyehatkan tubuh kita. Nah, selanjutnya anak soleh dan soleha, kita akan belajar menceritakan tentang benda ya. Contohnya anak soleh dan soleha bisa lihat bukunya halaman 24. Ya, di situ ada alat-alat olahraga yang biasa digunakan. Ya, yang pertama itu anak soleh ada gambar bola. Ya, kita akan menceritakan bola. Bola itu anak soleh yang di bukunya itu ada warna apa anak soleh? Ada berwarna hitam dan putih. Bentuknya bola itu anak soleh, dia bentuk bulat. Ya, kemudian dia digunakan untuk bermain
sepak bola. Selanjutnya ada alat olahraga yang lainnya. Yang kedua itu ada gambar raket. Ya, raket ini warnanya warna apa anak soleh yang di bukunya? Warna hitam. Kemudian dia digunakan untuk bermain bulu tangkis. Kemudian gambar yang ketiga, gambar apa anak soleh? Gambar sepeda. Pasti sudah banyak yang punya ya, yang sering bermain sepeda, yang suka bermain sepeda. Itu gunanya untuk kita olahraga, bermain sepeda ya. Lanjut lagi anak soleh, kita mengamati anak-anak yang sedang bermain kasti di halaman 25. Buka lagi bukunya halaman 25 anak soleh dan soleha. Ya, di situ bisa kita lihat anak-anak sedang bermain kasti ya. Anak soleh dan soleha, sebelum kita bermain kasti ada beberapa hal yang kita harus siapkan. Yang pertama, memastikan badan kita atau tubuh kita aman dengan cara memasang pelindung tubuh. Nah, contohnya kalau mau main kasti itu pelindung lutut ya. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk bermain kasti, ada bola kasti, kemudian tongkatnya ya. Selanjutnya anak soleh, aturan-aturan dalam bermain kasti juga itu aturannya harus bermain dengan jujur, tidak boleh curang ya. Nah, jadi anak soleh dan soleha bukan hanya saat kita bermain kasti ya, bermain apa saja itu kita harus bersikap jujur ya. Selanjutnya anak soleh, kita akan kembali lagi mengingat bilangan-bilangan 5 sampai dengan 10. Kita mau berhitung. Coba lagi dibuka bukunya halaman 28. Halaman 28 di situ ada banyak benda yang mesti kita hitung. Ya, kita ambil gambar ada tongkat kasti. Ada berapa anak soleh? Coba dihitung. Iya, betul sekali, ada 8 ya. Selanjutnya anak soleh, kita akan belajar kembali menjumlahkan ya, menjumlahkan bilangan ya. Coba dilihat lagi bukunya halaman 29. Halaman 29. Di situ anak soleh, bisa anak soleh lihat ada gambar anak-anak yang selesai berolahraga. Ada yang memakai baju putih, ada yang memakai baju hijau. Ya, yang memakai baju hijau, ada yang bisa hitungkan Ustazah, ada berapa yang memakai baju hijau? Ada 5. Sedangkan yang memakai baju putih ada berapa anak soleh? Ada 2. Jadi kalau kita gabung semua anak-anak yang memakai baju putih dan yang memakai baju hijau, itu semuanya atau seluruhnya anak berjumlah berapa anak soleh? Coba hitungkan Ustazah. Ayo kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi jumlah keseluruhan anak yang memakai baju putih dan yang memakai baju hijau, jumlah keseluruhannya ada 7 ya, ada 7 ya. Anak soleh dan soleha bisa juga lanjutkan di rumah ya penjumlahan yang lainnya yang ada di bukunya halaman 29. Silakan anak soleh dan soleha berlatih di rumah ya. Selanjutnya anak soleh dan soleha, kita akan belajar lagi di pembelajaran 4, yaitu berolahraga ya. Salah satu merawat tubuh yaitu berolahraga ya. Soleh dan soleha, olahraga juga itu adalah cara kita merawat tubuh kita agar tetap sehat ya. Jantungnya jadi sehat, kemudian hatinya jadi senang dan bersemangat untuk belajar ya. Kita lanjut ya anak soleh. Selanjutnya kita akan belajar banyak kosakata yang berhubungan dengan olahraga ya. Kali ini anak soleh kita buka bukunya halaman 32 ya. Di halaman 32 anak soleh ada di situ gambar yang sedang berolahraga dan kosakatanya ya. Dalam satu gambar anak soleh terdiri atas 2 kosakata ya. Kali ini kita akan mencocokkan atau melingkari kosakata yang sesuai dengan gambarnya di samping. Bisa dilihat anak soleh, yang pertama itu ada gambar yang anak-anak yang sedang bermain sepeda. Iya, berarti kosakata yang kita lingkari di situ
Yang kita lingkari berjalan atau bersepeda? Nah, yang kita lingkari adalah kosakata yang bersepeda. Berjalan salah ya, karena di situ gambarnya adalah anak-anak yang sedang bersepeda. Gambar yang kedua itu ada anak-anak yang sedang lari. Ya, berarti kosakatanya di situ ada lari dan duduk. Yang mana yang mau kita pilih anak soleh? Yang kita pilih adalah kosakata lari, ya, lari. Selanjutnya anak soleh, ada anak yang sedang menunjukkan badannya yang sehat. Nah, dia menunjukkan ototnya seperti ini. Dia menunjukkan ototnya. Nah, di situ pilihan kosakatanya ada sehat dan sakit. Kira-kira gambarnya itu sakit atau sehat? Ya, jelas ya, gambarnya itu menunjukkan kalau anaknya sehat ya. Gambar yang terakhir itu ada gambar anak yang sedang membantu ibunya membawa barang-barang. Ya, itu artinya anak saleh. Nah, itu di samping gambarnya ada kosakata lemah dan kuat. Nah, kalau sudah membantu ibunya mengangkatkan barang-barang ibunya, berarti otomatis dia itu lemah atau kuat? Pasti kuat ya, karena dia bisa membantu ibunya mengangkatkan barang-barang ibunya, menolong ibunya ya. Lanjut ya anak soleh. Nah, di bukunya halaman 34 itu ada gambar olahraga. Ya, jenis olahraga yaitu bermain simpai. Soleh dan soleha, ada yang sudah tahu cara memainkan simpai? Iya, yang pertama kakinya dibuka, kemudian simpainya dipegang, ya, dipegang tepat di depan dada. Kemudian simpainya digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ya, begitu ya anak soleh. Yang terakhir anak soleh dan soleha, kita akan belajar kembali tentang bunyi buatan. Ya, kemarin kita sudah mempelajari sedikit tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Ya, kali ini kita akan pelajari kembali bunyi-bunyi buatan. Ya, contohnya di sini anak soleh ada peluit. Ya, peluit itu berbunyi sendiri atau ada yang meniupnya. Ya, ada yang meniupnya ya, tidak berbunyi sendiri, berarti dia adalah bunyi buatan. Anak soleh dan soleha, di bukunya halaman 36, di situ juga terdapat beberapa bunyi buatan. Ya, yang pertama ada lonceng. Ya, ada lonceng. Lonceng itu adalah bunyi buatan karena dia berbunyi ketika dibunyikan oleh orang lain. Ya, contohnya dipukul loncengnya ya, atau digoyangkan, dia akan berbunyi. Kemudian kentongan, ya, kentongan juga berbunyi saat orang lain memukulnya. Dengan cara dipukul ya, dia menghasilkan bunyi ya. Selanjutnya ada beduk. Ya, beduk juga tidak akan berbunyi sendiri anak soleh. Nah, dia berbunyi ketika dipukul ya, dipukul oleh orang lain. Yang terakhir ada gong. Dia juga dipukul ya, supaya dia menghasilkan bunyi ya, yang namanya bunyi buatan ya. Anak soleh dan soleha, tadi kita sudah belajar banyak ya. Apa yang kita sudah pelajari tadi anak soleh, ada yang masih ingat apa-apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Ya, tadi kita sudah belajar mengenal beberapa jenis olahraga. Kemudian sebagian kita sudah belajar cara memainkannya. Kemudian alat-alat olahraga yang digunakan ya. Kemudian mempelajari kembali bunyi buatan. Apalagi anak soleh, masih ada yang dilupakan? Ya, mempelajari kosakata yang berhubungan dengan olahraga. Apalagi anak soleh? Kita juga sudah belajar kembali penjumlahan ya. Nah, anak soleh dan soleha bisa melanjutkan kembali di rumah ya, belajar menjumlahkan bersama ayah atau ibunya. Ya, soleh dan soleha tugasnya di rumah atau bahan belajarnya di rumah itu mengerjakan tugasnya yang ada di halaman 23 ya. Di halaman 23 anak soleh, di situ ada kalimat
rumpang atau kalimat yang belum lengkap. Anak soleh dan soleha di rumah melengkapi kalimatnya ya. Pilihan kalimatnya atau jawabannya ada di kotak paling bawah. Silakan anak soleh pilih berdasarkan gambar di samping ya. Kemudian tugas yang kedua anak soleh dan soleha ada di bukunya halaman 37 ya, halaman 37 ya. Pertama-tama anak soleh menebalkan huruf yang bergaris putus-putus. Setelah disambungkan atau ditebalkan, anak soleh dan soleha menuliskan kembali di buku tulisnya ya, menuliskan kembali bunyi buatan yang anak soleh sudah tebalkan tadi ya. Baik anak soleh, itu ya tugasnya dibantu oleh ayah atau ibunya ya. Ibunya kalau mengajarkan anak soleh didengarkan ya, karena ustazah akan menunggu tugasnya di sekolah ya. Baik anak soleh, ayo kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan kafaratul majelis atau penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik anak soleh, ustazah akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak soleh dan soleha.